Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat pola gamis mayung ya teman-teman. Nah, tapi sambungnya di bagian dada. Ini sambungnya sambung lengkung ya teman-teman. Untuk pola gamis sambung dada ya, versi bagian sambungan dadanya lurus. Saya sudah buat di video sebelumnya. Nah, di sini versi yang bagian sambungan dadanya itu lengkung ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak buat polanya dari awal teman-teman, karena untuk pola dasarnya saya sudah banyak buat di video-video saya sebelumnya ya. Makanya saya langsung saja buat pola pengembangannya dari pola yang sudah jadi, biar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama kita turunkan dulu dari kerung leher. Di sini turunkan 10 cm teman-teman ya. Turunkan 10 cm. Selanjutnya dari lingkar ketiak, di sini turunkan 3 cm ya. Di sini turunkan 3 cm. 3 cm. Setelah ini kita buat garis lengkungnya ya. Kita buat titik-titik dulu. Seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah kita buat titik-titik, kemudian kita buat garis pertebal ini ya. Kita pertebal si titik-titiknya. Nah, untuk lengkungnya kira-kira seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen lebih halus lagi, silahkan teman-teman berkreasi ya untuk membuat lengkungan di bagian dadanya. Setelah ini kita potong ya. Kita potong untuk sambungannya. Nah, seperti ini ya kira-kira teman-teman ya. Nah, ini untuk badan atas dan ini untuk badan bawah. Sekarang kita ke pengembangan untuk membuat gamis mayungnya teman-teman ya. Pertama kita ukur di bagian bawah ya. Bagian bawahnya kita bagi 3 ya teman-teman. Di sini 42 ya. Kita ambil saja 14 cm, kira-kira 14 cm ya. 14 cm. Lalu di bagian atasnya juga kita bagi 3 ya. Di sini 27, berarti 9 cm ya. 9 cm. 9 cm ya di sini. Nah, 9 cm. Setelah kita buat titik-titiknya atau tandanya ya teman-teman, kita buat garis di sini. Kita buat garis. Ini kita pakai cara praktis ya. Jadi cara ini tidak perlu memakai rumus ya teman-teman. Nah, kita buat garis satu lagi di sini. Nah, setelah seperti ini tinggal kita gunting ya. Kita gunting di sini. Gunting sampai atas, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Nah, setelah kita gunting seperti ini teman-teman, kita siapkan kertas yang masih utuh seperti ini ya. Kita lipat seperti ini. Kita lipat 2 ya. Lalu si pola badan bawah yang sudah kita potong kita letakkan di sini. Lalu kita kembangkan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, kalau si bagian bawahnya mau mengikuti ukuran lebar kain, yaitu yang
1,5 meter. Maka di sini kita buat 72 cm ya, karena nanti untuk 3 cm nya untuk kampuh di bagian belakang ya, atau kampuh resleting di bagian belakang teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini cara pengembangannya ya. Nah, kita kasih isolasi dulu di sini. Biar si polanya tidak geser ya. Si jaraknya harus disamakan teman-teman ya. Lalu di bagian atas nah kita kasih isolasi juga ya di sini. Di bagian sampingnya kasih isolasi juga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini cara pengembangan polanya. Tinggal kita potong ya. Kita potong di sini. Potongnya diperhalus saja ya, jangan ngikutin lekuk ini. Soalnya ini agak-agak nyiku gitu ya. Kita perhalus. Atau teman-teman bisa dikasih garis dulu atau di garis dulu ya, biar bisa diperhalus nanti garisnya ya. Ini saya mau ambil praktisnya saja biar langsung jadi ya, jadi tidak terlalu lama untuk pembuatan polanya. Kita langsung saja seperti ini, langsung gunting ya. Kalau pola besar teman-teman harus memakai isolasi semua ya, jadi ininya tidak gerak-gerak ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita coba buka ya. Nah, kita sambungkan ke badan atasnya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi lengkungan di bagian tengahnya itu agak turun, karena di bagian samping ini naik ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika disambung ke badan atas ya teman-teman, nanti di bagian sininya ada efek gelombangnya ya, seperti itu. Jadi biar ada efek gelombangnya, seperti ini cara mengembangkan pola bagian badan bawahnya ya, atau bagian roknya. Nah, untuk badan belakang teman-teman kalau mau dibesarkan seperti ini, di bagian belakangnya teman-teman dikasih lurus saja, jangan dilenggungkan seperti ini ya. Jadi pola belakang itu dipotong lurus saja ya untuk bagian potongannya. Nanti cara pengembangannya tonton di video saya sebelumnya ya, cara mengembangkan pola sambungan dada lurus ya, seperti itu ya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ya ke teman-teman kalian. Barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.